Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang karakteristik alat gerak pada hewan. Oke, di sini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Yang pertama, kita akan membahas tentang hewan vertebrata. Ada yang tahu nggak apa sih itu hewan vertebrata? Oke, jadi hewan vertebrata itu adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya kelinci dan bebek. Kemudian hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya adalah siput. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka di buku tema ini halaman 34. Nah, di sini ada contohnya gambar kelinci dan bebek. Oke, kelihatan? Nah, di sini dijelaskan bahwa yang hewan avertebrata itu memiliki struktur tubuh yang sederhana. Otaknya tidak dilindungi tulang tengkorak, susunan saraf terdapat di perut dan mempunyai rangka luar. Itu untuk hewan avertebrata. Sedangkan untuk hewan yang vertebrata itu yang ibu bilang tadi ada tulang belakang itu, struktur tubuhnya terlihat lebih jelas dari kepala, leher, badan hingga kaki. Contohnya tadi yang ibu kasih contoh tadi adalah kelinci sama bebek. Di situ kalian bisa lihat kan, kalau kelinci sama bebek itu terlihat mulai dari kepala, leher, badan hingga kaki. Nah, makanya diberi contoh seperti ini. Kenapa siput masuk ke avertebrata? Sebenarnya siput itu memiliki kaki, memiliki mata. Cuman terkadang kita seperti kesannya tidak bisa melihat mana sih kakinya, mana sih matanya itu. Nah, jadi ya seperti ibu bilang tadi itu, avertebrata ini tidak memiliki tulang belakang karena susunan sarafnya itu terdapat di perut, mempunyai rangka luar. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat yang di LKS ini ya. Oke, kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu halaman 36. Kalau yang vertebrata tadi halaman 34 ya. Sekarang kita akan pindah ke halaman 36. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 36, yaitu ragam dan corak gambar ilustrasi. Nah, di sini gambar ilustrasi itu memiliki ragam dan corak yang berbeda-beda. Jadi kalau ragam yang ini, yang ibu tulis di atas ini, ada realis, karikatur, kartun, sama dekoratif, itu merupakan contoh dari corak gambar ilustrasi. Nah, di sini akan ibu jelaskan. Yang pertama, realis. Realis itu adalah gambar yang memiliki bentuk dan warna yang sama dengan kenyataan, atau realis yang di alam tanpa ada pengurangan atau penambahan. Bisa kalian lihat di halaman 36, contoh yang ada di pojok sebelah kanan. Yang di sini yaitu ada gambar siput kan? Nah, yang di sini itu salah satu contoh dari gambar ilustrasi realis. Kemudian kita ke pembahasan karikatur. Karikatur itu merupakan sesuatu berupa seseorang dengan karakter lucu dan aneh yang mengandung sindiran dan kritik. Itu karikatur. Contohnya bisa kalian lihat gambarnya yang ini. Oke. Kemudian yang ketiga, kartun. Kalian pasti tahu dong dan sering banget nonton kartun, ya kan?
Nah, biasanya sering banget tuh kalau kartun kalau di TV setiap hari Minggu. Nah, kartun. Ada yang tahu apa itu kartun? Kartun adalah gambar yang memiliki bentuk-bentuk lucu atau memiliki ciri khas tertentu yang bersifat menghibur karena mengandung humor. Nah, di sini bisa kalian lihat contoh dari gambar kartun. Ya. Nah, kartun apa aja sih yang pernah kalian tonton? Nah, misalkan kayak ada kartun Doraemon. Nah, seperti itu. Kemudian kartun itu tidak cuman karakter-karakter yang manusia saja, tapi hewan pun bisa. Nah, di sini biasanya gambar kartun digunakan dalam majalah anak-anak, komik, dan cerita bergambar. Kemudian kita lanjut ke dekoratif. Apa sih gambar dekoratif itu? Gambar ilustrasi dekoratif adalah gambar yang berfungsi untuk menghias sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan. Contoh gambarnya di sini adalah gambar burung merpati ini. Merak. Contoh gambar burung merak. Di sini. Nah, di sini ada gambar dekoratifnya, dapat diwujudkan dengan cara menstisali maupun mengubah bentuk-bentuk benda yang ada di alam tanpa menyisakan ciri khasnya. Setelah itu tadi contoh dari corak gambar ilustrasi. Ada 4 tadi. Yang pertama realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Selanjutnya pembahasannya adalah ragam gambar ilustrasi. Ada 5 contoh. Yang pertama cover. Cover itu adalah sampul. Yang mana biasanya cover ini kulit atau sampul untuk buku atau majalah. Contoh dari cover. Kalian bisa lihat yang ini, depan dan belakang ini. Nah, ini contoh dari cover. Ya, yang luar ini itu contoh dari cover. Memuat atau mewakili buku sehingga terlihat menarik. Cover pada umumnya memiliki warna yang cerah-cerah. Ini contohnya, ya, yang di luar ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke komik. Pasti dari kalian sering banget membaca komik, ya kan? Komik apa aja yang pernah kalian baca? Nah, di sini komik. Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalan cerita. Ini adalah salah satu contoh komik. Ya. Dibuka di halaman 37. Di sini salah satu komik yang diambil adalah Shonen Max Absolutely Cool. Contoh komiknya. Komik ini berarti dari Jepang ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah Fignet. Di sini ada bagian contohnya yang di pojok kanan bawah. Bisa kalian lihat di sini. Oke, di sini. Jadi, Fignet itu merupakan gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang memiliki fungsi sebagai penghias. Fungsinya sebagai penghias. Contoh yang ada di majalah ini. Nah, ini gambarnya. Berarti tadi apa? Dia untuk mengisi kekosongan halaman itu. Jadi dihias. Dihiasnya yang seperti ini pakai Fignet. Selanjutnya kita buka ke halaman 38. Buka bukunya halaman 38. Kita lanjut ke yang D, poster. Apa yang dimaksud dengan poster? Ada yang tahu? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya memberikan informasi kepada orang lain. Biasanya ditempatkan itu di tempat-tempat yang strategis. Misalkan sekolah, kantor, pasar, mall, kemudian tempat-tempat keramaian lainnya.
Jadi, informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Bisa kalian lihat di situ di halaman 38, contohnya gambar di sini. Jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu salah satu posternya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang cergam. Cergam itu singkatan dari cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang menjadi inti dari ceritanya, yaitu narasinya. Sedangkan gambarnya hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Jadi di sini gambar ilustrasi cerita ini mewakili cerita yang terkandung di dalamnya. Sebuah cerita akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang menggambarkan isi cerita. Contohnya adalah ilustrasi cerita pendek. Biasanya kalau kalian punya buku-buku cerita pendek, itu pasti akan diselipkan beberapa gambar di satu halaman. Nah, jadi fungsinya supaya terlihat menarik. Oke. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Kemudian kita akan mengerjakan soal yang ada di halaman 40 dan 41. Buka bukunya, AKS-nya halaman 40 dan 41. Oke. Di sini ada soal pilihan ganda 10. Yang bagian B-nya ada 5, bagian C-nya pun ada 5. Di sini kalian kerjakan di lembaran. Bagian A, B, dan C. Kerjakan jawabannya saja. Jawabannya beserta penjelasannya ya. Misalkan kayak yang pilihan ganda, yang A. Misalkan di sini, perhatikan beberapa hewan avertebrata berikut. Di sini ada kan disebutkan. Nanti tulis di situ. Misalkan di sini A. A-nya apa? Ada nomor 1, 2, 3, 4. Tuh. Terus misalkan kayak nomor 4 di sini. Karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak dengan penyusunan membentuk sebuah jalinan cerita disebut titik-titik. Cukup kalian jawab, misalkan nomor 4 jawabannya A, tulis A komik. Atau misalkan nomor 5 B kartun. Kayak gitu ya. Kemudian yang B-nya jawab dengan jelas, jangan terlalu singkat. Begitu pula dengan yang C. Nah, itu tugas untuk pembahasan 5. Nah, kemudian di sini ada tugas tambahan lagi, yaitu tugas di di pembelajaran 2, tugas pembelajaran 2. Oke, jadi di sini tugasnya ada 2. Tugas pembelajaran kedua itu ada pada halaman 14 dan 15. Kerjakan bagian A, B, dan C, jawabannya saja dan penjelasannya. Kemudian yang kedua, pembelajaran kelima, halaman 40 sampai 41. Bagian A, B, dan C. Yang A jawabannya dan penjelasannya, yang B dan C jawab sejelas-jelasnya ya. Nah, kenapa pembelajaran 2 ini Ibu kasih tugas? Karena sebelumnya kita sudah mempelajari, tetapi Ibu belum memberikan tugas kepada kalian. Jadi di sini ada 2 tugas. Tugas yang pembelajaran 2 sudah pernah kita bahas ya, jadi diingat-ingat. Nah, di sini kalian kerjakan tugasnya. Dan yang ini barusan tadi kita bahas itu pembelajaran kelima ya. Kerjakan di lembaran. Dikumpulkannya hari Senin depan ya. Senin depannya, oke. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.